hari ini. Oke, sahabat, selamat pagi semuanya. Kita kali ini di jam 9 sampai 10 berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pentingnya ASI eksklusif di masa pandemi. Nah, ini masih berkaitan dengan peringatan Hari ASI Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Agustus yang lalu ya. Meskipun ini sudah berapa hari ya kita lewati ya. Sudah lebih dari 10 hari kita lewati. Tapi mudah-mudahan tema atau topik kali ini masih penting ya. Apalagi saat ini kan di masa pandemi ada mungkin mayoritas ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Atau mungkin juga mungkin masa hamil itu kadang-kadang ada rasa kekhawatiran ya, ada kepanikan, ada ketakutan bagaimana menjaga si buah hati ini khususnya dalam memberikan ASI eksklusif ya, apakah nanti bisa tertular oleh COVID-19 atau bagaimana dan caranya seperti apa, kemudian langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan saat memberikan ASI eksklusif ini dan sebagainya. Nah, kekhawatiran ini nanti kita akan coba bahas bersama dengan Ibu Hermin Setiawati SGZ. Beliau ini adalah ahli gizi yang aktif di Puskesmas Porong. Kemudian juga nanti ada Ibu Suriah STR Kep ya. Beliau ini adalah seorang bidan di Desa Gelagah Arum. Nah, kalau mungkin juga ibu-ibu semuanya, tidak hanya ibu-ibu, mungkin remaja putri yang nanti akan menuju ke perkawinan begitu ya, ingin menambah wawasan tentang ASI eksklusif ini silakan ya. Ingin bertanya, Anda bisa interaktif di 031-896-1514 atau bisa juga melalui WA kami di 0811-309-1009. Baik, langsung saja kita sapa, ada Ibu Hermin Setiawati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Hermin? Alhamdulillah sehat. Sehat baik ya. Oke, Alhamdulillah. di sebelahnya saya lihat gambarnya, tapi mungkin di lain tempat ya. Ada Ibu Surya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, Mas Ilham. Kabarnya bagaimana ini Bu? Alhamdulillah sehat, Uh, luar biasa. Oke, baik. Ini Ibu Hermin dan Ibu Surya. Eh, Satunya di Porong, satunya di Gelagah Arum, meskipun masih dalam satu kecamatan Porong ya. Ya betul. Oke, baik. Saya ke Ibu Hermin dulu nih. Kita membicarakan tentang pentingnya ASI eksklusif di masa pandemi. Nah, kadang-kadang kan memang ini ada keraguan ya Bu ya, atau rasa panik, rasa takut begitu ya, ketika kita menyusui, apalagi mungkin ada ibu yang tertular atau positif COVID-19 gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan pemahaman apa ini yang bisa kami dapatkan tentang ASI eksklusif itu seperti apa sih Bu? Ya, baik Mas Ilham. ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI yang diberikan kepada bayi setelah ibu melahirkan. Nah, pemberian ASI ini selama 6 bulan pertama bayi hanya diberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman lain, kecuali vitamin mineral atau obat-obatan tertentu, tetapi atas indikasi dari tenaga medis begitu. Jadi hanya mendapatkan ASI saja. Mengingat ASI ini penting sekali dan ibu-ibu tidak usah khawatir selama 6 bulan pertama kecukupan gizi bayi cukup hanya dengan memberikan ASI saja, begitu Mas kira-kira.
Oke, dan kita tahu juga memang di dalam ASI ini ada kandungan atau zat-zat yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi ya Bu ya. Betul, Jadi betul. eh, ibu-ibu diharapkan memang harus memberikan ASI eksklusif ini dari usia berapa sampai berapa Bu bayinya? Mulai lahir. Jadi ketika bayi melahirkan diharapkan IMD, inisiasi menyusui dini, yaitu dengan cara bayi dibiarkan merangkak, mencari puting sendiri, Mm-mm, eh, kemudian di 1 jam pertama, kemudian bayi menyusui sampai puas begitu. Itu pada 1 jam pertama minimal. Jadi mm-mm. dimulai dari itu sampai diberikan sampai 6 bulan pertama. Nah, 6 bulan pertama. betul, ya. Jadi 6 bulan Kalau dulu pertama saya hanya diberikan tahunya ASI. itu sampai usia 2 tahun itu apa memang sampai sekarang masih berlaku atau sudah diubah atau diganti Ya. Bu? Ya, kalau untuk pemberian ASI itu sampai usia 2 tahun, tetapi untuk pemberian ASI saja tanpa makanan pendamping itu sampai Hmm. usia 6 bulan, Mas. Oke, Seperti itu, baik. Ini yang iya. namanya eksklusif tadi ya, Bu ya. Eksklusif, iya. Heeh. Jadi eksklusif itu ASI saja sampai mulai 0 bulan lahir sampai dengan 6 bulan, 6 bulan. Mm-mm. Kemudian tetap diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Tetapi Mm-mm. mulai usia 6 bulan kan bayi ini sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI. Jadi seperti itu. Mm-mm. Oke. Eh, Ibu, ini kan tidak semua ibu-ibu itu mudah untuk memberikan ASI. Kadang-kadang itu malah ada yang susah keluar ASI-nya, ya kan, dan Iya, sebagainya. betul. Nah, apakah mungkin kalau misalnya diberikan susu formula ya namanya ya Bu ya. Kalau Iya. nah itu bagaimana Bu? Saya dengar bahwa pemberian susu formula itu sekarang sudah dilarang ya, atau gimana Bu? Iya, jadi begini Mas, pemberian ASI ini sangat penting sekali ya. Memang pada awal-awal setelah ibu itu melahirkan, ASI itu tidak bisa serta-merta keluar. Mm-mm. Kalau misalnya ASI itu keluarnya baru 3 hari setelah ibu melahirkan, itu kondisi normal. Dan ibu-ibu tidak perlu khawatir bayinya akan kelaparan dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika dengan syarat ibunya melakukan inisiasi menyusui dini, ketika setelah melahirkan dan sesegera mungkin bayinya disusui, maka sebenarnya di situ sudah ada keluar 1 tetes atau 2 tetes ASI, Mas. Mm-mm. Tetapi kadang karena ibunya merasa tidak percaya diri karena yang keluar hanya 1 tetes 2 tetes, akhirnya merasa gundah dan merasa ASI tidak keluar dan lain sebagainya. Padahal 1 tetes 2 tetes ketika ibu habis melahirkan itu sebenarnya cukup, karena pada saat itu volume lambung bayi hanya sebesar kelereng, jadi cukup diisi Mm-mm. 1 atau 2 tetes ASI yang sebenarnya ketika awal keluar itu kandungan luar gizinya luar biasa, terutama di situ ada antibodi yang bisa Mm-mm. menjaga daya tahan tubuh bayi sampai dengan usia 6 bulan. Jadi 1 tetes 2 tetes cukup untuk mengisi lambung bayi yang sebesar kelereng. Kalau misalnya ibunya terus memberikan ASI atau bayinya kemudian terus menyusu, itu ada rangsangan ASI akan keluar pada hari ketiga. Jadi produksi ASI akan semakin banyak. Nah, tetapi dalam kenyataannya ini biasanya ibu-ibu yang tinggal bersama keluarga besar ini, terutama yang dengan Mm-mm. neneknya atau mertua begitu. Nah, ini biasanya bayinya nangis, lalu akhirnya keburu memberikan susu formula pada Mm-mm. awal-awal setelah melahirkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika bayi sudah mulai diberikan susu formula, maka bayi ini akan kenyang sehingga tidak ada rangsangan dia untuk menghisap puting. Nah, disinilah awal mengapa akhirnya ASI tidak keluar. Seperti itu. Mm-mm. Jadi Tapi tetap memang saja pemberian susu formula ini sebenarnya tidak. apakah disarankan tapi dalam catatan waktu yang ada syarat-syarat tertentu begitu atau memang dari tenaga kesehatan tidak menyarankan sama sekali atau seperti apa, Bu? Tidak menyarankan sama sekali, kecuali atas Mm-mm. indikasi misalnya setelah beberapa hari atas pertimbangan medis dan itu dokter Mm-mm. yang menentukan baru. Tetapi kalau untuk tenaga kesehatan tidak menyarankan sama sekali. Jadi tetap Mm-mm. dicoba untuk disusui. Karena nanti produksi ASI akan dengan sendirinya semakin banyak jika bayinya mau menghisap puting. Kalau Mm-mm. misalnya bayinya keburu diberi susu formula, Mas, maka dia akan kenyang. Kalau sudah kenyang akhirnya tertidur. Nah, akhirnya rangsangan untuk menghisap puting itu tidak ada. Kalau Mm-mm. seperti itu maka ASI tidak
akan terhambat keluarnya. Jadi Mm-mm. seperti itu. Oke. Kalau misalnya bayi ini ada catatan tertentu, misalnya kadang-kadang bayi ini kan tidak, mohon maaf, tidak semuanya bisa lahir normal ya. Ada yang Ya, ada ditempatkan di inkubator atau apa gitu ya, dengan lahir yang punya catatan tersendiri gitu, Bu. ya, Nah, ya. ini pemberian ASI-nya gimana, Bu? Ya, biasanya itu dengan ASI perah, Mas. Hmm, Jadi hmm, hmm. ya dengan ASI perah, kemudian diberikan dengan alat misalnya dengan pipet atau biasanya bayi yang BBLR ya Mas ini Hmm, hmm. biasanya diberikan ASI perah kemudian diberikan tidak dengan dot atau botol karena dikhawatirkan kalau misalnya diberikan dengan dot atau botol nanti bayinya malah bingung puting jadi Hmm, tidak hmm, mau hmm. menyusu. Jadi pemberiannya dengan pipet atau dengan gelas gelas cucing itu atau mungkin dengan sendok. Jadi Hmm, disarankan hmm. seperti itu. Oke, baik. Jadi ini nggak ada masalah ya Bu ya kalau misalnya lahir prematur dan sebagainya karena memang asinya ini bisa disimpan ya kan? Iya, jadi Ya diperah semacam kemudian itu. disimpan. Nah, saya ingin tahu juga nih sebenarnya waktu yang tepat untuk memberikan asi eksklusif itu eh, kapan ini Bu? Apakah mungkin waktu-waktu tertentu saja atau bagaimana? Ya. Jadi ASI eksklusif diberikan sesegera setelah melahirkan. Itu tadi yang saya bilang inisiasi Mm-mm. menyusui dini. Ketika awal dia bayinya sudah dibiarkan merangkak pada perut ibu, kontak kulit dengan kulit, kemudian bayinya merangkak mencari puting sendiri dan menyusu sampai puas. Untuk berikutnya pemberian ASI ini tergantung dari permintaan bayi. Jadi mungkin tidak perlu dengan patokan pada jam-jam tertentu, tidak, tapi tergantung semau bayi. Jadi biasanya kalau bayi sudah mulai ada tanda-tanda haus, gelisah, kemudian menangis, nah itu sesegera mungkin ibu memberikan ASI sesering mungkin. Jadi tergantung permintaan bayi, seperti itu, Mas. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, selain itu juga yang jelas ingin mungkin bisa dijelaskan lagi nih ya bahwa memang ASI eksklusif ini kenapa dikatakan eksklusif itu berarti memang sangat bermanfaat ya Bu ya untuk tumbuh Betul, kembang betul. si bayi. Nah, Betul. kalau boleh tahu nih Bu, bisa disebutkan manfaat dari tadi kan disebutkan salah satunya adalah di dalamnya ada zat antibody ya Bu ya. Antibody, iya Nah, betul, Mas. kemudian manfaat dari menyusui sendiri itu juga bermanfaat bagi si ibunya gitu. Iya betul ya Bu. Iya, Nah, betul, ini mungkin betul, seperti apa? betul. Bisa dijelaskan Bu? Iya. Jadi manfaat untuk bayi dulu ya, Mas. Atau Bayi sama manfaat ibunya. Oh ya, Heeh. untuk bayi sendiri yang pertama karena ASI ini mengandung zat anti kekebalan ya, jadi mengandung di antaranya imunoglobulin A, imunoglobulin M, G, limfosit, neutrofil, makrofag dan komponen-komponen lain. Dia bisa menjaga kekebalan tubuh bayi terhadap infeksi bakteri, virus, parasit ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi ASI itu sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Jadi kalau misalnya eh, bayinya ini menurut teori kalau misalnya si bayi sedang menderita ibu misalnya menderita penyakit menular tertentu misalnya Mm-mm. penyakit. Nah, ASI ini dia mengeluarkan antibodi yang bagus untuk menangkal penyakit yang diderita oleh ibu sehingga tidak menularkan kepada bayinya. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi sebagai zat kekebalan yang sangat bagus untuk bayi karena berfungsi sebagai eh, apa? Antibakteri, virus serta parasit yang lain. Kemudian yang kedua, eh, ketika bayi ini mendapatkan ASI eksklusif maka dia juga mendapatkan zat anti tumor dari si ibu. Jadi seperti Mm-mm. itu. Ada 40 jenis tumor yang berbeda yang nanti ketika bayi itu sudah mulai mendapatkan ASI, maka bayinya akan mendapatkan zat anti tumor sehingga diharapkan nanti dia tidak akan menderita penyakit tumor di kelak kemudian hari seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini sebagai sumber zat gizi yang sangat ideal sampai dengan usia 6 bulan. Komposisinya sudah sangat lengkap sesuai kebutuhan bayi. Di samping itu juga sangat mudah dicerna, ya, sehingga bagus untuk tumbuh kembang. Nah, oleh karena itu kita tahu kalau biasanya anak-anak yang diberikan ASI ini biasanya berat badannya dia tidak segemuk anak-anak yang diberikan susu formula ya, karena nutrisinya ini
tingkat penyerapannya itu sangat bagus, tidak seperti susu formula. Kemudian yang terakhir, karena ini ketika ibu menyusui itu akan timbul rangsangan kasih sayang ya, karena dengan mendekap, kemudian ada kontak kulit dengan kulit, maka ini akan timbul jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi, sehingga ini berpengaruh juga terhadap perkembangan bayi. Jadi seperti itu, Mas. Mm-mm. Nah, Kalau manfaatnya untuk ibu sendiri, si ibunya, ya, kalau untuk manfaatnya untuk ibu, yang pertama untuk mencegah perdarahan ya, karena mm-mm-mm. ketika bayi mulai menghisap ASI, maka eh, apa akan terjadi kontraksi pada rahim sehingga akan mengeluarkan darah-darah kotor pada rahim ibu. Kemudian yang kedua, mencegah kanker payudara juga, mencegah kanker payudara. Kemudian kanker endometrium. Kemudian yang penting ini jalinan kasih sayang ini akan menghindarkan ibu dari stres ya, karena Mm-mm. ibu merasa bisa mencurahkan kasih sayang setiap saat, setiap waktu kepada bayinya, sehingga akan menghindarkan ibu dari stres secara psikologis. Kemudian kalau untuk saat ini tentunya hemat biaya, Mas, karena ASI Iya. ini bersih ya, kemudian gratis lagi, Mm-mm. menyehatkan ya, apalagi pada saat pandemi ini, pada saat kita banyak eh, terjadi permasalahan dari segi sosial ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya, maka ASI ini sudah sangat ideal untuk diberikan kepada bayi karena gratis, murah, bisa diberikan sewaktu-waktu dan Mm-mm. sangat higienis karena langsung keluar dari payudara langsung ke mulut bayi, tidak Mm-mm. menggunakan perantara misalnya botol dan lain sebagainya, yang Apakah itu harus rawan dimasak sekali. dulu gitu ya, Bu ya? Iya betul, yang itu rawan sekali misalnya terkontaminasi dengan virus, bakteri dan lain sebagainya. Mungkin Mm-mm. kira-kira seperti itu, Mas. Oke, jadi banyak sekali keuntungan ASI ya. Jadi buat Betul. sekarang tergantung sama ibunya aja gitu ya. Iya kan Iya Bu? Kira-kira betul. apakah memang eh, memberikan ASI eksklusif ini apakah memang sepenuh hati atau enggak gitu kan? Iya, Kadang-kadang iya. mungkin pada paruh berapa bulan berjalan gitu akhirnya mungkin karena sibuk bekerja dan sebagainya Iya, memberikan formula padahal ini betul. belum waktunya ya. 6 bulan itu harus sekali lagi ASI eksklusif gitu Eksklusif. ya. Ya, dilanjutkan sampai 2 tahun. Mm, Bahkan mm, sekarang mm. boleh lebih dari Mm, dua mm, mm. tahun. Seperti itu. Oke, baik. Selama anaknya suka, Iya, cocok itu ya Bu ya. iya betul, Mas, betul. Oke, baik. Saya beralih ke Ibu eh Suriah ya, Ibu Suriah. Masih bersama kami Ibu Surya. Halo, selamat pagi ya. Ya Pak. Oke, Ibu Kasih. Surya. Nah, Ibu Surya ini aktif sebagai bidan di Desa Gelaga Arum. Saya ingin Pembina tahu juga desa. nih ya, selama ini saya ingin tahu tentang ini. Ini kan di masa pandemi nih sebenarnya. Ya kan, kadang-kadang Iya. itu apakah ibu yang melahirkan di puskesmas dan sebagainya mungkin ada perlakuan yang berbeda atau seperti apa ya Bu ya kira-kira? Dalam arti ketika melahirkan dan sebagainya mungkin ada meskipun yang saya tahu apa tingkat penularan COVID itu jarang ya melalui apa ibu Dari susu. menyusui dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini Bu? Alhamdulillah selama pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, Mas Ilham. Di Mm-mm. sini perlakuan pada ibu bersalin terutama pastilah kita tidak seperti dulu sebelum ada COVID. Jadi ada kita menggunakan APD lengkap. Apalagi di situ eh, ibu hamil yang mungkin hasil swabnya positif. Nah, di situ kita Mm-mm. betul-betul menjaga protokol kesehatan. Tapi kita tetap memperlakukan setelah bayi melahirkan, kita tetap melakukan IMD yang sudah dijelaskan tadi untuk eh, pemberian ASI sedini mungkin pada bayi. Dan dari ibu sendiri dengan pemberian IMD, melakukan IMD secara langsung untuk mencegah terjadinya perdarahan juga pada. Mm-mm. Jadi perlakuannya tetap sesuai protokol kesehatan, tetap kita Mm-mm. jaga.
Oke. Tapi untuk di Puskesmas Gelaga Harum sendiri ada kasus seperti ini nggak Bu? Misalnya ada ibu yang positif COVID, kemudian kebetulan pas sedang menyusui, ada seperti itu? Alhamdulillah sampai sekarang di tempat binaan desa saya, Desa Mm-mm. Gelagah, tidak ada dan semoga tidak ada ya Mm-mm. pasien ibu hamil yang positif terus melahirkan. Tapi di sini kita sebagai pembina desa Mm-mm. tetap menyarankan pada ibu yang meskipun dia pernah positif, Mm-mm. kita tetap menyarankan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif dengan Mm-mm. tetap menjaga protokol kesehatan seperti tadi, yaitu 3W seperti tetap memakai masker, terus cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi dan menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun tidak mengalami ibu hamil itu atau ibu menyusui itu tidak positif, kita tetap sarankan seperti itu karena ini kan masa pandemi, kita tetap Mm-mm. menjaga. Oke, Ibu mungkin ada perlakuan yang berbeda ya ketika kita melakukan pemberian ASI pada bayi pada saat masa sebelum pandemi atau masa pandemi itu apa kira-kira ada bedanya? Kalau misalnya ada bedanya, itu kira-kira seperti apa sih? Tadi kan sempat disebutkan kita mengikuti protokol kesehatan ya kan? Atau seperti apa? Mungkin ada hal-hal lain gitu. Bedanya kalau sekarang ini di masa pandemi. Mm-mm. Kalau dulu sebelum masa pandemi kan Mm-mm. ibu jarang pakai masker ya, Iya, bener. menyusui bayi itu langsung aja dan kurang memperhatikan juga. Mm-mm. Nah, sekarang di masa pandemi seperti ini, kita sarankan pada ibu harus menggunakan masker medis terutama. Misalnya tidak punya masker medis, bisa menggunakan masker kain dengan 3 lapis. Mm-mm. Setelah itu, misalkan eh, apa namanya, kita tetap menjaga kebersihan lingkungan seperti alat yang di sekitar rumah dan harus menggunakan seperti misalnya ada ibu batuk Mm-mm. atau bersin, kita Mm-mm. sarankan untuk menggunakan tisu dan Iya. tisu itu langsung dibuang ke tempat sampah. Misalnya dari payudaranya atau daerah dada yang terkena percikan batuk itu, kita Mm-mm. sarankan untuk dicuci terlebih dahulu. Mm-mm. Jadi ini untuk menghindari adanya siapa tahu ya bisa menular Ya, dengan itu dan terkait, dan nggak ingin si bayi tertular juga kan Bu ya. Jadi memang harus ya, overprotective mungkin ya, lebih iya. tepatnya seperti itu ya. Iya, karena kita kan tidak tahu. Kita Mm-mm. tahunya positif tidak kan kalau kita diperiksa swab. Nah, Mm-mm. pada masyarakat biasanya mungkin di awal persalinan, maksudnya mau melahirkan diwajibkan untuk periksa swab dan hasilnya negatif. Tapi setelah itu kita kan tidak tahu karena mereka kan kontak kemana-mana. Nah, untuk tetap menjaga, untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan pada si bayi maupun si ibu, kita tetap menjaga seperti itu. Kita sarankan seperti itu. Mm-mm. Oke, jadi dengan kata lain, ketika pada masa sebelum pandemi ataupun mungkin di masa pandemi pemberian ASI eksklusif ini sama-sama pentingnya ya Bu ya. Tapi pada masa pandemi ini mungkin kita lebih ekstra hati-hati saja gitu kan. Ya, lebih ekstra. Karena yaitu tadi mungkin si ibu kena flu dan sebagainya. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan meskipun ini hanya flu, iya kan? Kan untuk mengetahui positif atau tidaknya COVID-19 ini kan harus di swab dulu ya. Tapi kadang-kadang kita kalau kena flu saja ada kepanikan gitu kan, ibu-ibu ini, iya kan kayak begitu ya. Iya, betul. Nah, ini sekali lagi harus ekstra hati-hati pada si bayi ya, bagaimana kita menyusui pada saat menyusui. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, bisa jadi nih ya pada saat pandemi ini karena mungkin ada banyak beban yang harus dipikir ya memikirkan ibu-ibu ini kan mungkin kan biasanya banyak yang pegang uang nih keuangan ya kan membelanjakan dan sebagainya akhirnya jadi banyak pikiran kemudian apakah ini juga bisa mempengaruhi tingkat produksi ASI Bu bisa jadi mungkin ASInya jadi sedikit keluarnya atau apa gitu gimana sih dan cara apa untuk meningkatkan produksi ASI itu sendiri? Sangat bisa sekali.
dengan kondisi psikologis bisa Heeh. mempengaruhi produksi ASI. Nah, untuk menghindari terjadinya produksi ASI yang sedikit, pertama-tama ibu harus sesering mungkin memberi ASI kepada bayi. Mm-mm. Dan ini merupakan harus dukungan dari keluarga, dari suami, dari orang tuanya, terutama yang dalam satu rumah ada orang tuanya. Biasanya di sini gagalnya ASI eksklusif karena ada pengaruh-pengaruh dari luar. Seorang ibu mungkin yakin karena sudah diberi arahan dari bidan untuk melakukan ASI eksklusif. Kemudian bayinya kadang setelah habis diberi ASI nangis terus. Nah, itulah timbul dorongan dari keluarga, tambahin ini, ditambahin ini. Ternyata. Mm-mm. Dan selain itu, pemberian ASI sesering mungkin dan juga ibu harus konsumsi makanan yang bergizi untuk seperti banyak minum, tidak pantang atau tidak tarak dalam makan, kecuali dia kalau punya alergi. Situ. Intinya ibu jangan dibuat stres oleh keluarga untuk memperlancar produksi ASI. Itu yang faktor utama. Dan ibu tidak boleh was-was, galau. Nah, di situ juga mempengaruhi. Kalau sudah kita jauh-jauh dari seperti itu, dan kita harus yakin seorang ibu menyusui itu harus yakin, saya harus bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi saya, supaya bisa sehat. Dengan tahu manfaatnya pemberian ASI eksklusif, seorang ibu itu pasti akan merasa yakin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Begitu juga dengan keluarganya. Jadi kita di sini memberi pengarahan bukan hanya kepada ibunya saja. Waktu kita kunjungan rumah habis melahirkan, kita kan biasa kunjungan rumah ke desa itu, ke keluarga itu. Nah, di situ kita menemukan kalau suaminya kerja, kita tidak bertemu dengan suaminya, atau dengan keluarganya kita jelaskan. Nah, pada waktu hamil kita juga di Desa Glegaharum ada kegiatan kelas ibu hamil. Nah, di situ kita sering-sering menyarankan pada ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif, memberikan ASI sedini mungkin kepada bayinya. Oke, jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh ibu ya untuk meningkatkan ASI itu sendiri. Jadi caranya tadi sudah dijelaskan bahwa memang beban psikologis yang saat ini mendera beberapa ibu itu kalau bisa memang diminimalisir ya Bu ya. Jadi jangan sampai stres, harus happy dan sebagainya. Kemudian mengonsumsi makanan bergizi karena ini juga akan berpengaruh pada si bayi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Di sini contohnya tadi saya belum sebut contohnya makanan-makanan yang sekiranya bisa meningkatkan air susu ibu. Apa ini Bu? Seperti alpukat. Oh ya. Alpukat, terus kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan gitu, almond, terus daun katuk. Itu yang alami, itu yang alami. Yang daun katuk ini dari dulu dipercaya ya Bu ya sebenarnya ya. Dibuat sayur bening itu kan sangat bergizi. Kita manfaatkan halaman untuk menanam. Dan kalau kacang-kacangan kita bisa beli kan udah dari dulu kita biasanya ibu hamil itu mesti cemilannya ada kacang-kacangan di rumah. Itu untuk memproduksi ASI. Oke, baik. Jadi makan alpukat ya, kemudian kacang-kacangan dan daun katuk ya. Oke, baik. Ini bisa jadi masukan untuk ibu-ibu yang saat ini mungkin baru mempunyai anak pertama ya. Kadang-kadang mempunyai anak pertama itu bingung-bingung gimana gitu ya. Iya kan? Sering bertanya-tanya, kemudian ada rasa-rasa khawatir, biasanya begitu ya. Nah, ini bisa jadi masukan dan memang kalau Anda menyimak program ini tepat sekali ya. Baik, Ibu Surya dan juga Ibu Hermi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini tentang pemberian ASI eksklusif di masa pandemi. Kita akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers, air
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kali ini bersama dengan Ibu Hermin Setiawati, ahli gizi Puskesmas Porong, dan juga Ibu Surya,
seorang bidan yang biasanya tugas di Desa Glaga Arum ya, tentang pentingnya ASI eksklusif di masa pandemi. Ibu Hermin masih bersama kami, Ibu. Ya, Mas Ilham. Oke, Ibu Hermin, kalau tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang ASI eksklusif. Nah, kali ini yang masih belum kita ketahui ini adalah tentang ASI perah ya, Bu ya. Iya. ASI perah eksklusif. Nah, ini bisa dijelaskan, Bu, sebelum kita membuka beberapa pertanyaan. Jadi, ini kan kadang-kadang mungkin ya ada ibu yang enggan gitu kan melakukan ini, atau bagaimana caranya seperti apa, kemudian cara menyimpannya, terus kalau misalnya sudah bisa terjadi kadaluarsa enggak gitu, atau bagaimana begitu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Ilham. Untuk ASI perah ini ada beberapa indikasi, terutama kalau di masa COVID seperti ini ya. Jikalau masih memungkinkan seorang ibu itu misalnya terkonfirmasi, lalu kemudian dia masih kuat dan kondisinya masih memungkinkan untuk menyusui secara langsung, maka tetap dimotivasi untuk menyusui secara langsung dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Surya. Tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan, misalnya ibunya bergejala parah, maka bisa diberikan ASI perah. Jadi pengertian ASI perah itu adalah ibu melakukan perah ASI, jadi mengeluarkan ASI dari payudara, baik itu dengan menggunakan alat maupun dengan menggunakan tangan. Jadi seperti itu, untuk menghindari payudara bengkak karena ada tandon ASI yang tidak bisa keluar. Untuk ASI perah sendiri, ini kalau misalnya tidak ada gejala apa-apa, tidak ada indikasi apa-apa, misalnya kondisi ibu sehat dan berada di rumah atau selalu berada dekat dengan bayi, maka tidak dianjurkan untuk melakukan ASI perah. Jadi ketika menyusui lebih baik menyusui secara langsung saja. Mungkin perah ASI ini diperlukan ketika ibunya harus bekerja begitu, sehingga tetap bisa dipastikan bayinya tidak mendapatkan susu formula tetapi mendapatkan ASI perah yang bisa disimpan. Jadi untuk penyimpanan ASI perah ini setelah proses pemerahan ASI ini perlu diperhatikan juga. Untuk ASI perah ini yang penting adalah kebersihan alat ya, karena ini banyak sekali yang nanti dipergunakan untuk alat perah ASI. Terutama sebelum menggunakan alat itu pastikan tangan kita dicuci bersih dengan air mengalir dan dengan sabun. Lalu kemudian pastikan semua alat dalam kondisi steril, dicuci bersih, lalu kemudian kalau perlu direbus. Kemudian yang penting juga pergunakan untuk menyimpan ASI, ini pergunakan yang disarankan ini wadah botol kaca. Jadi wadah botol kaca yang tertutup seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara menyimpan ASI perah? ASI perah ini bisa disimpan di kulkas, di lemari es ya. Pada lemari pendingin yang suhunya antara 4 derajat sampai dengan 5 derajat, jadi pada suhu yang di bawah freezer atau di refrigerator yang di kulkas biasa di rak bawah freezer, maka ini ASI bisa bertahan selama 3 sampai 4 hari. Jadi disarankan menggunakan botol kaca seperti itu. Kemudian itu kalau untuk disimpan di bawah pada suhu di bawah freezer bisa tahan 3 sampai dengan 4 hari. Kemudian kalau dengan ice pack atau dengan ada kantong-kantong untuk tempat ASI itu bisa bertahan kurang dari 24 jam. Dan jika dibiarkan pada suhu ruang, maksudnya tidak masuk di refrigerator, maka ASI ini bisa bertahan selama 3 sampai dengan 4 jam saja. Maka harus segera dikonsumsi. Kalau tidak disimpan di kulkas. Tetapi jika misalnya produksi ASI yang diperah sudah terlalu banyak, biasanya ini pada awal-awal setelah persalinan, itu biasanya ibu mempunyai kesempatan untuk perah ASI ya. Memang perah ASI ini jika bayi belum menyusui terlalu banyak tetapi payudaranya sudah penuh, memang disarankan untuk perah ASI untuk sewaktu-waktu jika
si ibu harus meninggalkan bayi, misalnya untuk urusan tertentu seperti itu. Biasanya pada awal-awal persalinan ini ibu bisa perah ASI sangat banyak sekali, sehingga mungkin karena sudah terlalu banyak ASI sehingga perlu disimpan di freezer begitu supaya bisa tahan lama, yaitu kurang lebih bisa tahan sampai dengan 4 bulan jika kondisinya adalah ASI-nya beku. Lalu kemudian bagaimana untuk menyiapkan ASI perah? Jadi kalau ASI itu tidak disarankan untuk direbus secara langsung ya, karena kalau misalnya direbus itu ada beberapa zat gizi yang bisa hilang atau pecah. Yang disarankan adalah cukup direndam pada air hangat, dibiarkan pada suhu ruang. Jadi direndam saja dengan air hangat, lalu kemudian sampai ASI-nya pada suhu ruang, baru diberikan kepada bayi seperti itu. Oke, jadi memang kalau sudah kita ambil ASI perah dari freezer ini harus diubah menjadi suhu ruang dulu baru dikonsumsi ya Bu ya, sama bayinya ya kan. Iya, dan ini kalau misalnya memang sudah kedaluarsa Bu ya, ada sampai lebih dari 5 bulan atau berapa gitu, memang lebih baik dibuang saja ya Bu ya. Iya, lebih baik dibuang. Tetapi karena ini catatan Mas. Ibu-ibu tidak perlu khawatir dengan ASI perah ya. Kandungan nilai gizi ASI segar dengan ASI perah itu nggak berubah ya Bu ya? Tidak berubah. Jadi Allah sudah ciptakan bahwa ASI ini bisa ditandon tanpa mengurangi kualitas dari ASI sendiri, kualitas kandungan nilai gizi ASI. Jadi kandungan nilai gizinya tetap tidak berubah, hanya mungkin rasanya karena ada beberapa bayi itu yang tidak mau kalau misalnya diberikan ASI diperah, tetapi maunya menyusui langsung atau ASI yang segar, iya. Tapi dari kandungan nilai gizi tidak berubah seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau yang ASI yang diperah itu hanya beda sedikit rasa gitu aja ya Bu ya, karena tadi masuk freezer itu ya, nggak fresh langsung. Betul, gitu kan. Oke. Baik, Ibu Hermin juga Ibu Surya, nanti Ibu Surya kalau misalnya mau menjawab juga silakan ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang bisa langsung direspon ya Bu. Yang pertama ini dari Asila yang ada di Tanggulangin. Bagaimana ya Bu jika ASI eksklusif diberikan bersamaan dengan susu formula? Apa pengaruh pada bayi? Jadi sama-sama dikasih ASI iya, formula iya gitu ya. Kemudian dari Z ini melalui Twitter, jika bayi sedang sakit, ini kan diberi obat. Nah, lalu juga diberi ASI sebagai makanan. Nah, apakah dengan pemberian obat dan ASI ini akan berpengaruh pada bayi? Sebaiknya seperti apa kalau misalnya bayi sedang sakit dan harus diberikan obat begitu? Silakan dua-dua dulu. Monggo, Ibu Hermin dulu, nanti bisa dilengkapi oleh Ibu Surya, silakan. Untuk pertanyaan pertama tadi, eksklusif dicampur dengan formula yang. Jadi pertanyaan pertama ini, kalau misalnya ini Ibu Surya ya yang menanggapi ya? Iya, Ibu Surya. Oke, Ibu Surya, pertanyaannya tadi, apabila ASI eksklusif ini diberikan bersama dengan susu formula, apakah ada pengaruhnya pada si bayi? Mungkin ada cara terbaik seperti apa ya? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya gini, kita harus memberi keyakinan pada ibu. Ibu, volumenya kok kecil ya Bu? Oke. Itu. Ya, sudah. Mungkin saya dulu. Saya Mas. Oh, Ibu Hermin. Iya. Oke, silakan Ibu Hermin. Untuk pemberian ASI eksklusif ini disarankan untuk tidak dicampur dengan susu formula. Jika kondisinya ibunya tidak bekerja, kemudian di rumah ada cukup tandon ASI, kita sarankan dan kita motivasi betul untuk tidak dicampur dengan susu formula. Karena yang pertama, itu kemungkinan akan terjadi alergi pada bayi jika memang tidak cocok dengan susu formula. Kemudian yang kedua, pemberian susu formula yang bersamaan dengan pemberian ASI, maka ini akan menyebabkan produksi ASI lama-lama akan
berkurang bahkan akan berhenti sama sekali. Jadi seperti itu. Bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun ini masih butuh nutrisi yang berasal dari ASI karena kandungan nilai gizi ASI yang sangat mudah diserap. Jika bayi sudah mulai diperkenalkan dengan susu formula, yang pertama, kalau susu formula itu diberikan dengan botol, maka bayinya akan bingung puting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayi tentunya akan lebih menyukai susu botol ya, karena kalau bayi diberikan susu botol itu tidak ada perjuangan untuk menghisap. Tetapi ketika dia sudah diberikan harus menyusui, maka bayi ini butuh perjuangan untuk menghisap puting karena keluarnya susu dari botol itu lebih gampang begitu. Nah ini namanya bahkan lama-lama nanti bayi ini akan lebih cenderung akan memilih susu botol daripada menyusui langsung ke ibu. Ya, itu yang. Nah ini yang menyebabkan nanti lama-lama produksi ASI akan menurun. Jadi seperti itu. Oke, jadi lebih baik jangan dicampur-campur ya Bu ya? Dicampur-campur, sudah percaya saja dengan ASI. Karena semakin sering bayinya menghisap puting maka ASInya akan semakin banyak keluarnya. Jadi seperti itu. Resiko alergi juga resiko, belum lagi nanti obesitas, belum lagi kalau misalnya tidak cocok bayinya akan diare dan lain pneumonia dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk ASI saja. ASI saja. Ya. Oke, baik. Yang kedua, ini kalau misalnya si bayi sakit, Bu, kan tentunya asupan makanannya kan dari ASI. Terus kalau diberikan bersamaan gini, apakah berpengaruh pada bayi sendiri? Atau mungkin khasiat obatnya jadi nggak bekerja? Atau justru ASInya yang gimana gitu? Gimana ini Bu, kalau bayi sedang sakit ini? Kalau bayi sedang sakit dengan ASI eksklusif, sebaiknya ibu tetap yakin dan tetap memberi. Oke, ini Ibu Surya. Ya, saya Ibu Surya. Oke, silakan Bu. Menjawab yang pertanyaan nomor 2 ya. Iya, silakan. Nah, pemberian ASI eksklusif tetap diteruskan meskipun si bayi sakit dan diberikan terapi oleh dokter untuk minum obat. Dan di sini tidak ada pengaruhnya ke bayi. Masa bayi itu tidak ditambah dengan susu formula. Jadi pemberian ASI eksklusif itu sangat membantu proses penyembuhan pada bayi sebetulnya. Kalau dia rutin dan pemberiannya semau bayi, tidak ada jeda, pokoknya bayi nangis diberikan. Insya Allah di sini si bayi yang sakit cepat sembuh dengan pemberian ASI eksklusif. Dan kembali lagi ibu harus yakin supaya produksi ASI bisa banyak. Jadi untuk obat mungkin hanya membantu apa ya sebentar apabila si ibu itu ASI eksklusifnya rutin pemberian pada bayi. Dengan kata lain, ASI ini sebenarnya juga bisa menyembuhkan ya gitu ya Bu ya. Karena tadi kan sudah dijelaskan mengandung imun, mengandung sel darah putih, enzim, asam amino, yang mana di sini bisa sebagai penangkal virus, alergi, diare, mencegah obesitas juga, mencegah penyakit diabetes untuk dia kelak dewasa tidak sampai terjadi seperti itu. Oke, baik. Bu Surya, benar atau enggak ya fakta atau ini kabar yang enggak benar kalau misalnya ibu yang mengonsumsi pedas-pedas kayak gitu-gitu, ini akan berpengaruh pada si bayi lewat ASI-nya gitu. Kemudian ibu yang suka, mohon maaf misalnya kopi ya, mungkin ada beberapa pantangan-pantangan yang dilarang dikonsumsi oleh ibu menyusui gitu, akhirnya ibu ini tetap melakukan itu gitu. Apakah ini berpengaruh juga pada si bayinya itu atau bagaimana Bu? Mungkin sebagian masyarakat di masyarakat itu mitos ya. Tapi kadang-kadang yang di sini intinya gini, kalau ibunya tidak mengalami sakit, tidak mengalami diare, dia tidak mempengaruhi ASI atau mempengaruhi ke bayinya. Jadi di sini mitos itu mungkin. Kalau makan pedas tidak boleh makan. Iya kan begitu ya kan? Betul. Atau mungkin minum es, mungkin bayinya jadi pilek. Nanti anaknya pilek. Iya. Itu mitos sebetulnya di masyarakat. Memang banyak seperti itu. Saya kan pembina di desa ya, jadi paham betul masyarakat, kehidupan masyarakat di desa. Sangat percaya seperti itu. Kadang mereka habis melahirkan malah keringan gitu loh makannya. Cuma lauk tanpa sayur. Tidak ada
wahnya. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan kita yang ingin menggalakkan ASI eksklusif supaya produksi ASINya bisa lebih banyak. Jadi kita sarankan, oke lah kita, ibunya mungkin senang pedas ya, tapi kan nggak mungkin pedas banget gitu. Iya. Kan pasti nanti timbul diare. Misalnya ibu diare, nanti pengaruh ke kondisi fisik ibu juga. Nah, dari situ mempengaruhi untuk menyusui bayinya juga. Paling tidak kita memberi saran ke ibu itu. Bolehlah, misalnya senang pedas, sebatas. Apalagi kan punya bayi. Oke lah, minum es, tapi buatlah es dengan sirup sendiri. Kalau misalnya beli sembarangan, biar tidak terjadi batuk, gitu loh. Iya, oke. Dengan sendiri kita tahu tingkat keamanan safety-nya ya Bu ya. Iya. Oke, satu lagi, ada 2 lagi pertanyaan dari Rasti yang ada di Candi. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit nyeri ketika sedang atau mungkin setelah menyusui? Pada kasus seorang ibu menyusui, mengurangi rasa nyeri di mana? Di payudara maksudnya? Ya. Mungkin begini, ada nyeri di daerah payudara, ada bendungan ASI. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Bu Hermin, bahwa memerah ASI itu sangat penting untuk mengosongkan payudara, mengosongkan payudara di mana nanti si payudara itu bisa memproduksi ASI lebih banyak lagi. Nah, karena mungkin ibu ini memberi ASI kepada bayinya tidak maksimal, sehingga masih keras, dia sudah dilepas. Nah, itu terjadi akhirnya bendungan ASI. Di situ timbul rasa nyeri. Dan untuk mengurangi rasa nyeri itu harus dikosongkan kedua payudara itu. Atau dikompres air hangat juga bisa. Gitu. Oke, baik. Jadi kasus nyeri ini dialami oleh ibu yang menyusui karena ada bendungan ASI yang memang harus segera dikeluarkan ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana cara yang baik untuk menyapih anak dari Vista? Bagaimana cara yang baik untuk menyapih anak? Nah ini bisa direspon juga mungkin Ibu Hermin kalau mau menambah silakan. Gini, biasanya seorang ibu ingin menyapih anaknya, pengalaman yang saya tahu di masyarakat di macam-macam yang dibuat itu, kadang diolesin apa, tapi itu kan sebetulnya tidak ada tidak direkomend untuk menyapih anak dengan cara seperti itu, dikasih balsem atau apa payudaranya sehingga anak tidak mau menyusu lagi. Sebetulnya yang benar cara menyapih anak pelan-pelan melepas, maksudnya anak biasanya disapi kan usia 2 tahun. Nah, pada usia 2 tahun itu kan anak sudah makan seperti orang dewasa porsinya. Nah, dari situ di variasi gitu loh, pelan-pelan, jangan langsung dilepas gitu. Karena anak itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya juga. Gitu. Mungkin intensitas pemberian ASI-nya agak dikurangi sedikit gitu ya Bu ya. Betul, dikurangi sehingga nanti tapi makannya yang diperbanyak gitu ya. Sehingga dia untuk minum ASI pun udah males gitu loh. Oke, hanya itu saja sebenarnya cara menyapih ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan mungkin Bu Hermin? Iya, jadi kalau perlu begini, tadi seperti yang saya katakan, kalau berikan bayi disapi usia 2 tahun. Sekarang ini bayi bisa menyusui sampai bayinya tidak mau. Maaf. Ya, jadi untuk usia penyapihan sekarang ini boleh lebih dari 2 tahun sampai bayinya tidak mau sendiri seperti itu. Jangan khawatir, kandungan nilai gizi ASI tetap bisa menjamin tumbuh kembang walaupun bayinya sudah berusia 2 tahun. Nanti kalau saya kira kalau sudah balitanya sudah mulai main-main, kemudian dia sudah mengkonsumsi makanan pendamping ASI yang cukup, dengan sendirinya nanti frekuensi menyusui sudah akan berkurang dan lama-lama akan tidak mau menyusui. Jadi tidak ada batasan untuk usia penyapian sampai bayinya tidak mau, seperti itu. Oke, baik ya.
Eh, Ibu Hermin, jadi ini pertanyaan sudah kita respon, sudah kita tanggapi semua. Nah, ini yang terakhir, mungkin ada hal-hal apa saja ini yang harus kita perhatikan ya Bu ya, agar si bayi ini sehat, si ibu juga sehat ya, pada saat masa pandemi ini. Kira-kira apa saja Bu poin-poin yang harus kita perhatikan untuk saat ini? Ya, jadi yang pertama eh, berikan ASI saja usia 0 sampai 6 bulan. Jadi tidak perlu memberikan makanan lain selain ASI. Mm-mm. Kemudian berikan makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan. Jadi ibu-ibu tidak usah ke susu memberikan makanan sebelum bayinya berusia 6 bulan. Dan yang penting lanjutkan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun. Seperti itu. Bahkan lebih, tidak ada batasan sampai bayinya tidak mau. Kemudian ketika menyusui, pastikan makanan ibu cukup gizi. Kalau perlu misalnya makan 3 kali, minimal 3 kali, kemudian dengan selingan minimal 2 kali. Selingan ini bisa selingan sumber protein, misalnya kacang-kacangan, kemudian buah, kemudian yang penting tambahkan sumber lemak seperti santan, kemudian gluten, minyak goreng dan lain sebagainya untuk menambah makanan pada saat menyusui. Yang ketiga, pastikan tetap menjaga protokol kesehatan, terutama untuk masa pandemi seperti ini, terutama ibu-ibu yang terkonfirmasi, jangan khawatir, tetap bisa memberikan ASI, karena lebih besar manfaatnya daripada akibat dari tidak menyusui seperti itu. Kemudian dan yang penting jaga kondisi kedua-duanya, tidak sering membawa bayinya keluar kalau tidak sangat penting sekali, karena ini untuk menghindari terjadinya penularan dan sebagainya. Nah, biasanya sekarang banyak balita yang dibiarkan main di luar. Nah, kita tidak tahu ini tetangga-tetangga sebelah ini termasuk yang OTG dan lain sebagainya. Jadi biarkan bayi tetap berada di rumah, pastikan konsumsi makanan bergizi, disusui, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Oke, baik. Ibu Surya, ada tambahan Bu sebagai penutup? Monggo silakan menambahkan Ibu Hermin tadi. Ya. Suaranya kecil loh Ibu. Oke. Oke. Ya, sudah. Nah, silakan. Di sini 3 pesan penting menyusui di masa pandemi, seperti judul di awal tadi, yaitu yang pertama, COVID-19 tidak terdeteksi di dalam ASI dari ibu yang positif atau diduga terinfeksi. Sampai saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa virus tersebut ditularkan ke bayi melalui menyusui. Jadi ibu jangan khawatir untuk tetap memberi ASI eksklusif kepada bayinya. Yang kedua, besarnya manfaat menyusui jauh melebihi potensi risiko penularan dan penyakit yang terkait COVID-19. Jadi begitu besarnya kandungan, begitu banyaknya manfaat dari ASI itu sendiri, sehingga bisa mencegah berbagai macam masalah yang terjadi dari bayi itu sendiri dan dari ibu. Dan yang ketiga, menyusui dan kontak kulit, skin to skin kontak secara signifikan mengurangi risiko kematian pada bayi. Bayi baru lahir di sini disarankan untuk tetap melakukan IMD, karena dengan melakukan IMD, kontak kulit dengan kulit ke ibu pertama memberi rasa nyaman pada bayi. Yang kedua, bisa menimbulkan hormon oksitosin yang bisa mencegah terjadi perdarahan pada ibu waktu setelah melahirkan. Jadi di sini kita jangan ragu-ragu untuk melakukan ASI eksklusif kapanpun, dimanapun, baik apalagi di masa pandemi seperti ini.
Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Surya, terima kasih sudah berbagi informasi ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Juga Ibu Hermin, selamat pagi Ibu Hermin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.